Alhamdulillah alladzi la yakhibu rasyahu wa la yaruddu da'iyahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyillah habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwati fiddin dan akhwati fillah, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya juga, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih mendapatkan kesempatan menyempurnakan ibadah-ibadah kita di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan. Alangkah berbahagianya mereka yang memiliki kesempatan menuai lebih banyak manfaat di bulan yang suci ini dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Baik dengan melakukan ibadah-ibadah khusus yang dianjurkan dilaksanakan di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, berzikir, melaksanakan sholat malam, maupun ibadah-ibadah yang bersifat ghairu mahdhah, termasuk diantaranya adalah menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu dalam kapasitasnya sebagai media untuk menambah potensi keilmuan kita, menambah bekal kita untuk dapat melaksanakan ibadah secara lebih sempurna. Bukan dalam kapasitasnya sebagai sebuah aktivitas formal yang dilaksanakan tanpa nyawa, sebagaimana yang mungkin berserakan di majelis-majelis ilmu yang di bulan suci Ramadan ini bisa nyaris kita dapatkan di setiap masjid, setiap mushola di mana di dalamnya dilaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Kita ingin agar menuntut ilmu tetap memberikan fungsi yang sesungguhnya. Di situ kita bisa saling menasehati, saling memberikan pesan agar mengingat ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menambah maklumat pengetahuan tentang Islam yang belum kita ketahui atau yang sudah kita lupa, agar di dalam majelis ilmu itu seorang mukmin betul-betul bisa mendapatkan bekal yang akan menyempurnakan ibadah puasanya, sehingga tujuan atau target puasa la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa itu akan lebih mudah kita capai. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwati fiddin dan akhwati fillah, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan pagi hari hingga menjelang siang hari, insyaallah ta'ala, di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, insyaallah bersama-sama kita hendak mempelajari salah satu di antara makna terpenting atau pelajaran terpenting yang ada di dalam Al-Quran. Karena seperti sudah pernah saya ungkapkan pada pertemuan bedah buku pertama,
beberapa waktu yang lalu, satu hari menjelang Ramadan di kota Sragen, adalah suatu hal yang menurut saya agak membuat saya canggung ya. Kalau saya memilih sebuah buku, tapi buku yang berbedah isinya berupa kisah, cerita. Biasanya bedah buku itu buku-buku ilmiah ya, pembahasan ilmiah. Tapi ini isinya adalah kisah dan cerita. Ya, saya bingung dengan bagaimana saya harus membedahnya. Apakah saya secara tiba-tiba bisa beralih fungsi menjadi tukang cerita? Ya, tapi mengingat ini adalah satu momentum penting untuk memperkenalkan kembali kepada umat Islam tentang salah satu inti ajaran dalam Al-Quran yang banyak diabaikan. Saya sering menegaskan bahwa Al-Quran melalui surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita bahwa ajaran Islam itu berisi 3 unsur penting atau 3 inti ajaran penting. Itu termuat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pelajaran-pelajaran tentang tauhid, tentang akidah, tentang keyakinan. Yang kalau dalam surat Al-Fatihah itu diwakili dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. 3 ayat ini yang di dalam hadis dikatakan setiap kali seorang hamba mengucapkan, Allah akan membalas. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Majjadani abdi, hambaku telah memuliakan diriku. Ya, oleh para ulama ini dikatakan sebagai ayat-ayat tauhid. Ketiga ayat ini hendak menegaskan tentang kewajiban kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dari 3 inti ajaran terpenting dalam Al-Quran. Isi seluruh Al-Quran sepertiganya adalah bab akidah. Oleh sebab itu ketika Nabi SAW secara simbolik menyuruh sahabat untuk membaca Al-Quran dalam waktu yang terbatas, dalam sebuah riwayat dikatakan Ali bin Abi Thalib hanya membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan tentang kecerdikan zakatu Ali bin Abi Thalib. Kenapa dia membaca Qul huwallahu 3 kali? Karena di dalam salah satu sabda Nabi dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Apa yang dimaksudkan sepertiga Al-Quran? Karena surat Al-Ikhlas ini adalah disebut dengan surat tauhid, surat yang berisi tentang ajaran-ajaran akidah. Sementara akidah itu adalah sepertiga ajaran Al-Quran. Jadi dengan membaca 3 kali seolah-olah kita membaca satu Quran penuh. Ini seolah-olah. Karena 3 kali itu adalah mewakili 3 bagian yang dikali 3. Berarti satu bagian utuh daripada ajaran Al-Quran itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua berisi tentang syariat, tata cara ibadah. Ini isi Al-Quran. Itu diwakili dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Dan ketika seorang hamba membaca ayat ini di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'." Inilah ayat yang menghubungkan antara diriku dengan hambaku. Maka setelah membaca ayat ini silahkan hambaku meminta. Jadi kalau 3 ayat pertama adalah ayat yang merupakan kunci tauhid, ayat yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, maka ayat yang keempat ini adalah ayat yang menghubungkan antara Allah dengan hambanya. Ayat apa? Yaitu ayat ibadah. Karena isinya adalah hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Baru ketiga ayat yang terakhir, ya, ini merupakan perwakilan dari makna peneladanan terhadap orang-orang yang bertakwa dan mengambil pelajaran dari kehidupan orang-orang yang kafir. Yang dalam hal ini adalah kisah-kisah yang termaktub atau tercantum di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran sepertiga pertama berisi tentang tauhid atau akidah, yang kedua berisi tentang syariat, yang ketiga berisi kisah. Jadi sepertiga isi Al-Quran adalah kisah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalannya apa? Siratal
siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat. Yang ini dijelaskan dalam ayat yang lain, may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi Allah kenikmatan. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, was-syuhada, orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Jadi kita disuruh untuk meneladani kehidupan orang-orang yang saleh, baik dari kalangan para nabi, siddiq, orang-orang yang mati syahid, maupun orang-orang yang saleh. Para nabi, kisah-kisahnya sebagian dicantumkan di dalam Al-Quran dan sebagian di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para siddiqin, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, dan orang-orang yang sangat konsisten menjadi sahabat dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisahnya juga banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Tinggal orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Mereka ini hidup di sepanjang zaman, bukan hanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun setelah zaman Nabi kita tidak bisa memastikan seseorang itu pasti mati syahid, ya. Karena syahid atau tidaknya seseorang itu hanya Allah yang mengetahui. Tapi jalan menuju cita-cita sebagai syahid itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka meneladani kehidupan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang mati syahid atau insya Allah mereka itu mati dalam keadaan syahid, ini bisa dilakukan setiap waktu, kapan saja. Kita tidak pernah kehilangan orang-orang yang saleh. Allah telah berjanji melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khazalahum wa la man adahum hatta taqumat sa'atu wa hum zahirun. Dunia ini tidak akan pernah sepi daripada orang-orang, segelintir orang yang selalu berpegang teguh pada kebenaran. Orang yang semacam ini tidak akan pernah bisa dicelakakan oleh siapapun, tidak akan pernah bisa diusik, tidak akan pernah bisa diselewengkan dari jalan kebenaran. Mereka tetap bertahan dalam kebenaran sampai datang hari kiamat, sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya orang-orang saleh akan selalu ada di setiap zaman dan di setiap tempat. Maka hendaknya kita mencari pelajaran dari mereka. Selain dari mereka, kita juga dituntut untuk mengambil pelajaran dari orang-orang yang kafir. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silakan jalan di muka bumi. Saksikan dengan mata kepala kalian bagaimana akibat yang diterima oleh orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala bentuk bencana, musibah yang dialami oleh orang kafir, baik musibah dalam agama mereka, tentu ini musibah yang terbesar, maupun musibah-musibah yang mereka alami, hilangnya, lenyapnya kebahagiaan hakiki dalam kehidupan mereka di dunia dan apalagi di akhirat nanti, ini merupakan pelajaran-pelajaran penting bagi orang-orang yang beriman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwasanya mempelajari tentang kisah-kisah kehidupan orang-orang yang saleh, atau minimal orang-orang yang kita pandang sebagai orang yang saleh. Karena sekali lagi hakikat kesalehan, hakikat keberadaan seorang itu mati syahid atau tidak, yang sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui. Tapi tentunya orang-orang yang saleh memiliki ciri-ciri dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang mati syahid juga memiliki ciri-ciri dalam kematian mereka. Dari mereka kita bisa mengambil pelajaran hidup. Bagaimana kita itu menghabiskan hidup dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Ikhwas sekalian pujian yang dimuliakan oleh Allah. Kita berikan saja contoh sederhana bahwa di dalam Al-Quran itu penuh dengan kisah-kisah yang Allah bukan saja menceritakan, tapi juga meminta kita mengambil manfaat. Kadang-kadang Allah menyebut kisah dalam Al-Quran itu dengan istilah naba. Watlu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Coba kalian ingat-ingat, jadi diperintahkan oleh Allah kisah tentang dua anak manusia.
dua anak Adam yang masing-masing diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kurban. Menyembelih hewan tujuannya adalah untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima, dari salah satunya diterima dan dari yang satu tidak diterima. Kenapa dari yang satu diterima? Karena yang satu memberikan kurban tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih hewan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Tapi yang satu merasa terpaksa sehingga dia melaksanakan perintah tersebut dengan ogah-ogahan. Akhirnya darinya tidak diterima pahala persembahan tersebut. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk mengambil pelajaran dari kisah dua anak Adam. Dua-duanya anak Nabi. Ya, dua-duanya anak Nabi Adam. Tapi meskipun masing-masing anak Nabi, ya, status keturunan sama sekali tidak memberikan jaminan keselamatan. Ya. Kalau ada seorang ngaku saya ini masih keturunan Nabi, ya, dengan itu dia minta dihormatin, dimuliakan, dilebih-lebihkan, diistimewakan dari yang lain, maka perlu diketahui bahwa sesungguhnya anak seorang Nabi bukanlah merupakan jaminan keselamatan. Banyak anak daripada Nabi yang akhirnya masuk ke dalam neraka, termasuk di antaranya Qabil yang membunuh Habil. Dan kita pun sebagai manusia, bagaimanapun keberadaan kita, nggak boleh terlalu bangga, ya, karena sepintar-pintarnya kita, sesoleh-solehnya kita ini anak keturunan pembunuh, ya, pembunuh nomor 1 di dunia, yaitu Qabil. Ini kita keturunan Qabil karena Habil sudah dibunuh, nggak punya keturunan lagi, ya. Yang punya keturunan itu Qabil, ya. Jadi kita semuanya keturunan pembunuh. Ngaku atau nggak ngaku itu sudah demikian memang, ya. Jadi ini pelajaran yang diminta Al-Quran kita untuk meneladaninya. Anak seorang Nabi nggak ada jaminan. Jadi yang jaminan adalah keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sama-sama beribadah di bulan suci Ramadan, sama-sama masuk masjid, sama-sama melaksanakan ibadah, belum tentu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keikhlasan itu faktor yang penting. Ini pelajaran dalam ayat ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengajak kita mengambil pelajaran, misalnya watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fakana minal ghabin. Coba kalian pelajari, ingat-ingat cerita tentang seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang kami berikan kepadanya pengetahuan tentang ajaran kami, itu kitab, jalan kitab suci. Fansalakha minha, tapi dia berpaling dari ajaran tersebut, fakana minal ghabin, sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat. Lau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi. Kalau kami mau, kami bisa tinggikan derajatnya karena dia mengetahui ajaran Al-Quran. Tapi dia justru memilih kehidupan dunia. Ini kisah yang terkenal sekali, ya. Kisah klasik yang sangat terkenal, ya, kisah Bal'am ibnu Ba'urah, seorang ahli ibadah yang akhirnya mati dalam keadaan kafir, waliyadzubillah. Gara-gara dia memperturutkan kehidupan dunia yang sedikit saja, membantu orang-orang kafir, mendoakan orang-orang yang beriman, yaitu pada waktu itu Musa dan bala tentaranya, akhirnya Allah mematikan dia dalam keadaan kafir. Pembelaannya hanya dalam bentuk doa saja, doain orang kafir supaya menang lawan orang Islam. Gara-gara doanya itu, maka Allah membalikkan keyakinannya menjadi orang kafir. Waliyadzubillah. Jadi kalau Allah mau, Allah akan tinggikan derajatnya, tapi dia memilih kehidupan dunia. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Famasalhu kamathali kalbin, perumpamaannya seperti anjing. Entahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas, ya. Jadi dibiarkan atau diajak, anjing itu tetap saja melelehkan lidahnya. Itulah perumpamaan orang yang karena mengikuti kehidupan dunia meninggalkan Al-Quran. Ini juga kisah orang meskipun dia lagi seorang kafir, tapi memberikan pelajaran kepada kita bagaimana dalam kehidupan dunia ini tidak setiap tampilan yang soleh juga jaminan masuk surga. Ada orang yang seumur hidupnya beribadah, tapi karena dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di penghujung kehidupan dia berbalik arah. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannati. Dalam kurung, dalam riwayat yang lain, fi ma yabdu lin-nas. Hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiq alaihi al-kitab fay'amala bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Ada seorang laki-laki yang dia seumur hidup mengamalkan amalan ahli surga. Minimal, dalam riwayat lain disebutkan dalam pandangan manusia. Pandangan manusia itu orang soleh.
rajin ngaji, rajin sholat, kayaknya berbakti sama orang tua, ya, pergi berjihad lagi. Sampai ketika jarak antara dia dengan surga itu dengan kematian, itu tinggal satu jengkal lagi, dia justru mengamalkan amalan ahli neraka dan mati dengan amalan tersebut. Innamal a'malu bil khawatim, padahal sesungguhnya yang namanya amalan itu dinilai dari akhirnya. Dari final touch-nya, bagaimana seseorang itu mengakhiri kehidupannya, disitulah nilai yang akan diambil oleh Allah. Dia beramal dengan amalan ahli surga, tapi di akhir kehidupannya mengamalkan amalan ahli neraka, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Itu pelajaran yang diambil dari kisah Bal'am bin Ba'ur dan banyak kisah yang lain. Ya, faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah tersebut kepada manusia agar mereka itu mau berpikir. Itulah salah satu di antara hal yang sangat-sangat mendorong saya akhirnya mau menceritakan ya salah satu kisah kehidupan anak Adam. Karena hal yang semacam ini sebenarnya sudah merupakan kebiasaan para ulama ussalaf. Jadi para ulama dahulu sering kalau dalam mengkaji kitab membahas tentang persoalan misalnya tentang dosa berzina, ya dosa minum minuman keras, atau pahala berbakti kepada orang tua, mereka akan menyisipkannya dengan kisah-kisah, baik kisah yang terjadi di zaman Nabi, yang terjadi di masa dahulu, ya, maupun yang terjadi di masa para ulama tersebut hidup. Ya, di antara ulama yang paling banyak menceritakan kisah itu Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dan lebih daripada itu Ibnul Jauzi, ya, Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim al-Jauziyah dengan Ibnul Jauzi itu berbeda ya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu murid Ibnu Taimiyah, ya. Ibnul Jauzi itu beda, ya, zamannya lebih dahulu sedikit, ya, dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kemudian Imam Az-Zahabi termasuk dalam kitabnya Al-Kabair, ya, setiap kali beliau menyampaikan tentang satu jenis dosa besar, beliau menyisipkannya dengan kisah, kadang-kadang kisah yang terjadi di masa hidup beliau. Ini menunjukkan bahwa cerita-cerita semacam itu sudah hal yang lumrah di kalangan para ulama salaf. Nah, sayangnya inilah inti yang akan saya sampaikan, bahwa hal ini sudah banyak diabaikan. Ya. Kita banyak sekali melihat berbagai kenyataan hidup yang seandainya itu dipaparkan secara apik, disampaikan kepada orang-orang yang beriman, misalnya mereka bisa mengambil pelajaran. Jangankan dikisahkan, sekedar seseorang menyaksikan secara langsung saja, mendengar sepintas selalu saja, seringkali dia sudah bisa mengambil hikmah daripada kisah-kisah tersebut. Apalagi apabila kisah tersebut diceritakan secara detil, ya, diceritakan secara hikmat, diambil hikmah-hikmah dan pelajaran yang ada di dalamnya. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, manakala kita melihat kisah kehidupan orang-orang kafir, kisah kehidupan orang-orang fasik, dan kisah kehidupan orang-orang saleh, maka kita akan mengambil hikmah-hikmah dan pelajaran yang ada di dalamnya sesuai dengan kapasitas keilmuan Islam yang kita miliki. Maka akan berbeda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Berbeda orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Dalam memandang segala sesuatu itu berbeda. Abdullah bin Mubarak suatu saat melakukan safar, bepergian dengan beberapa orang temannya. Di dalam perjalanan, teman-temannya ini berkata satu dengan yang lain, apa sih sebenarnya kelebihan Abdullah bin Mubarak? Kalau dia sholat malam, kita juga suka sholat malam. Kalau dia puasa, kita juga biasa berpuasa. Kalau dia berjihad, kita juga berjihad. Lalu apa kelebihannya sehingga orang sangat menghormati Ibnu Mubarak ini? Dan ketika disebutkan dalam salah satu riwayat, setiap kali dia menyampaikan khutbah dan ceramah, banyak orang yang merasa tersentuh hatinya. Yang datang dari hati akan masuk ke dalam hati. Kenapa demikian? Padahal ibadahnya sama dengan kita. Akhirnya suatu saat di perjalanan mereka singgah di rumah salah seorang kenalan mereka. Di situ mereka berniat akan bermalam. Ketika mereka sedang bersantap malam, tiba-tiba lampu mati. Ya. Pemadaman bergilir mungkin ya. Ya. Jadi lampunya mati tiba-tiba, sehingga acara makan malam otomatis terhenti.
Di kesempatan yang singkat tersebut, tuan rumah segera mencari solusi bagaimana supaya penerangan bisa ada lagi dan sampai malam bisa dilanjutkan. Segera dicari, akhirnya dapat dan kembali suasana terang benderang. Pada saat suasana terang benderang tersebut, dilihat bahwa Abdullah bin Mubarak sibuk sekali mengusap air mata yang bercucuran di wajahnya. Beliau berusaha menyembunyikannya, tapi keburu ketahuan. Akhirnya mereka bertanya, kenapa engkau menangis, wahai Abdullah bin Mubarak? Beliau mengatakan, ketika terjadi kegelapan sesaat tadi, aku langsung membayangkan kegelapan di alam kubur. Jadi waktu yang sangat singkat. Kalau kita kan pas waktu mati, wah kurang ngajar PLN nih. Mau tutut nih. Langsung PLN yang dimaki-maki ya. Masih kesalahan PLN ya. Tapi persoalannya, orang yang memiliki ilmu akan bisa memanfaatkan setiap momentum secara lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Itu perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Berilmu dalam arti orang yang memiliki ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Kalau sekedar sebatas teori saja ya tidak akan berguna, tidak akan berfungsi banyak. Tapi orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya, maka setiap momentum akan dijadikan kesempatan. Maka para sahabat Ibnu Mubarak mengatakan bihadza fuddila alaina. Dengan inilah Abdullah bin Mubarak diutamakan dari kita. Karena beliau dengan ketakwaannya bisa memanfaatkan setiap momentum untuk beribadah kepada Allah. Ibadah apa yang dilaksanakan oleh Abdullah bin Mubarak? Itu yang dikenal dengan istilah al-khasyatu min buka'ir rahman. Ya. Maaf, saya al-buka' min khasyatir rahman. Al-buka'u min khasyatir rahman. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk ibadah yang menjadi ciri khas orang-orang yang saleh. Mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena demikian, dari setiap kisah yang terjadi di alam dunia ini, semakin orang berilmu akan semakin banyak menangkap sisi-sisi penting yang akan digunakan bagi dirinya, bukan untuk masalah yang sifatnya komersial, tapi yang sifatnya bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat sedang menunggu resep dokter di apotek misalnya, ya, kalau kita kemana-mana selalu mengantongi mushaf, ya, kemana-mana yang dibawa bukan kalkulator ya, tapi mushaf, ya, maka kesempatan yang singkat itu bisa digunakan untuk menghafal satu ayat, dua ayat, atau mengulang hafalan. Kelihatan sederhana, tapi di saat orang tidak mampu melaksanakan ibadah, dia mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita bisa memfungsikan waktu termasuk di bulan Ramadan ini, itu berarti kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu yang sudah diplot secara nyata untuk ibadah saja kita nggak mampu menggunakannya, apalagi waktu-waktu senggang yang dimana orang banyak lengah. Ya, tentunya kita akan lebih banyak melalaikannya lagi. Kita kembali kepada persoalan. Ikhlas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang sangat mendorong saya, ya, di antaranya untuk menuturkan kembali kisah salah seorang anak Adam yang saya paparkan di dalam risalah ini. Terlebih-lebih saya melihat bahwasanya sebagian di antara kaum muslim mungkin demikian gemar mengisi waktu-waktu kosongnya dengan membaca bacaan-bacaan yang mungkin kurang edukatif atau yang dianggap edukatif tapi sebenarnya belum mengena. Banyak juga di antara mereka yang mungkin sekarang ini sedang banyak dihibur oleh segala sesuatu yang memiliki pamflet, memiliki label religius, termasuk bacaan-bacaan, hiburan-hiburan, ya, sajian-sajian, baik itu yang berupa bacaan yang didengar maupun yang bersifat visual. Nah, maka ada baiknya pada kesempatan ini kita menggugah kaum muslimin, ya, bahwa segala yang ada di dalam ajaran Kitabullah dan Sunnah Rasul itu sudah lebih dari cukup bagi diri kita untuk membangun keimanan kita, sehingga kita tidak membutuhkan sesuatu yang berada di luar garis ketetapan Kitabullah dan Sunnah Nabi. Tidak ada kebenaran yang hanya bisa ditegakkan dengan mencampur kebenaran tersebut dengan kebatilan. Oleh sebab itu, alangkah baiknya untuk meningkatkan ketakwaan kesadaran diri kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang tidak keluar dari jalur yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.